Selamat malam Pak Urip, perkenalkan nama saya Aditya Andokara Laksana. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya juga, ada Ananda Fahri Darmawan, ada Andri Kurniawan Musni, kemudian Mardiansah, dan yang terakhir Luna Ilhami. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang implementasi ISO 26000 pada Community Development bidang pariwisata di PT Pertamina. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakangnya, terus rumusan masalahnya juga, kemudian kita akan menjelaskan tentang profil Partai Pertamina sendiri, kemudian kita juga akan menjelaskan hasil analisis dari PT Pertamina ini di bidang CSR-nya melalui analisis ISO 26000 dan analisis ke role model. Kemudian kita juga menambahkan tentang analisis SWOT dari CSR yang diadakan oleh Pertamina ini, khususnya di bidang tourism. Situ juga kita akan di bagian akhir kita akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran hasil diskusi kita tentang CSR di Pertamina ini. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, di mana biasanya untuk negara berkembang sendiri iklim investasi atau iklim bisnisnya masih belum seketat negara-negara maju seperti Singapura, Australia ataupun Amerika. Nah, biasanya kalau misalnya kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang besar dan perusahaan yang baik, mereka menerapkan sistem 3P, yaitu people, planet, dan profit. Nah, untuk mengakomodasi people dan planet, biasanya di setiap perusahaan dia menerapkan unsur CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR atau yang bisa disebut dengan Corporate Social Responsibility adalah sebuah pendekatan dalam bisnis dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat untuk seluruh kepentingan. Kepentingan di sini bisa stakeholder, shareholder, ataupun kepentingan alamnya juga dan lain sebagainya. Nah, kontribusi yang diberikan ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud di sini adalah komitmen yang bertindak secara etis, mengoperasikan bisnis secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan serta masyarakat. Kita akan masuk ke dalam profil PT Pertamina. PT Pertamina sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi dan petrokimia yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Dalam kegiatannya sebenarnya Pertamina ini tidak hanya berjalan sendiri gitu, tapi PT Pertamina ini ditunjang juga oleh anak-anak perusahaannya serta perusahaan-perusahaan patungan lainnya yang menjadi satu kesatuan. Pertamina ini sendiri mengembangkan energi yang dapat diperbarui seperti panas bumi, solar, lithium, ion baterai, biodiesel, green energy station, dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan bisnisnya, tentulah perusahaan ini dalam etika bisnis harus memiliki sebuah tanggung jawab yang biasa, kalau yang dalam bisnis itu biasa disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, dan itu sebenarnya pada hakikatnya harus dijalankan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia ini gitu, khususnya untuk perusahaan-perusahaan dengan skala produksi yang cukup besar dan mungkin menyebabkan kerusakan kepada lingkungan dan lain hal sebagainya. Dalam hal ini Pertamina sendiri memiliki beberapa program CSR. Sebelumnya penentuan program CSR ini itu dilakukan melalui berbagai metode untuk mendapatkan program-program apa sih sebenarnya yang penting dilaksanakan oleh Pertamina ini untuk sebagai tanggung jawab sosial mereka kepada lingkungan ataupun masyarakat gitu. Metode yang digunakan itu antara lain disebut juga dengan ada social mapping, ada customer satisfaction index, ada disebut juga dengan social return on investment. Jadi 3 poin ini merupakan poin-poin yang digunakan oleh Pertamina dalam memapping program-program apa yang seharusnya dilakukan oleh Pertamina dalam sebagai bentuk tanggung jawab sosial, dan program apa yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Nah, dari berbagai metode ini didapatkanlah beberapa program yang seharusnya dilakukan oleh Pertamina, dan hingga kini itu sudah berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah Pertamina Village
yang kedua itu ada employee volunteerism, yang ketiga itu ada SMIPP atau program kemitraan, selanjutnya ada disaster management, CSV, biodiversity, Pertamina scholarship, Pertamina Sehati, PKBL, dan OSN Pertamina gitu. Cuman karena pada makalah ini kita lebih khusus dan lebih condong ke bagian pariwisata atau tourism, 2 dari 10 CSR yang dijalankan oleh Pertamina ini bergerak di bidang pariwisata dan tourism itu gitu. Itu ada Pertamina Village dan Pertamina Biodiversity. Nah, untuk Pertamina Village sendiri sebenarnya ada beberapa program yang diusung di dalam si program Pertamina Village ini. Cuman untuk yang berhubungan dengan tourism atau pariwisata itu bisa kita lihat di desa wisata yang dikembangkan gitu. Antara lainnya itu adalah Desa Wisata Campbell 2 Edu Park atau TBBM di Boyolali. Nah, desa wisata ini sendiri merupakan program dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada dan bertujuan untuk kemandirian masyarakat gitu. Nah, sejauh ini sih sebenarnya untuk desa wisata ini sendiri sudah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya itu adalah meraih penghargaan di ajang Indonesia SGDs Award 2019 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development. Itu diikuti oleh 66 perusahaan yang telah menjalankan program yang sama. Nah, program kedua yang dijalankan itu adalah Biodiversity, yang merupakan program CSR lingkungan yang berhubungan dengan keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi gitu. Jadi si program CSR ini lebih mengutamakan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Dan program ini juga tidak main-main karena sekarang salah satu dari dari biodiversity itu yang terkenal itu adalah Geopark Caldera di Toba. Nah, itu sudah menjadi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark di tahun 2018 lalu. Itu merupakan pencapaian yang sangat bagus untuk sebuah program yang dicanangkan oleh sebuah perusahaan gitu. Menjelaskan tentang hasil analisisnya. Pertama, ada analisis 26.000 secara khusus pada community development di bidang pariwisata. Semua isu pokok di dalam ISO 26.000 sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar tanggung jawab yang sudah dilakukan. Namun secara umum dan keseluruhan di berbagai macam pidana community development yang ada, perlu digali lagi mengenai terpenuhnya atau tidaklah standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada analisis skala model. Berdasarkan pemaparan mengenai community development, khususnya di bidang pariwisata ataupun turisme, PT Pertamina mendapat tingkat tanggung jawab yang inovatif yang merupakan kegiatan sukarela, maupun biasanya masyarakat akan berharap bahwa kegiatan tersebut dapat diulang dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada SWOT analisisnya. Pertama ada strength, satu program yang dijalankan bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Yang kedua menambah pengetahuan umum terkait perkebunan desa sehat dan lain-lain. Yang ketiga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan maksimal untuk desanya. Yang terakhir adalah memberikan ruang untuk masyarakat dalam maupun luar untuk menikmati wisata yang disuguhkan. Itu weakness-nya kurang dirawat. Bisa dilihat, kita lihat budaya yang di Campbell Park di Boyolali itu bentuknya masih kuno dan gitu-gitu aja. Harusnya kalau itu dirawat dengan baik semacamnya, opportunities akan datang dengan sendirinya. Itu kesimpulan. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, implementasi ISO 26000 pada CSR, Community Development khususnya di bidang pariwisata, sudah berjalan cukup baik. Karena setiap isu pokok yang dibahas dalam ISO 26000 memenuhi standar. Yang kedua, pengelompokan CSR Community Development khususnya di bidang pariwisata termasuk ke dalam tingkatan piramida yang paling tinggi di dalam Kermode, yaitu Philanthropic Responsibility. Yang kedua, saran. PT Pertamina sudah melakukan dan melaporkan seluruh kegiatan CSR-nya dengan baik. Namun, akan lebih baik jika pelaporan CSR diberikan dalam bentuk skala masing-masing CSR. Baik untuk pelaksananya maupun pencapaian serta pengembangan dilakukan.
Selain itu, berdasarkan pembahasan mengenai community development di bidang pariwisata, perlu rasanya pengembangan dan perawatan yang lebih lagi, khususnya di desa wisata Campbell 2 Edward Park, Boyolali, karena beberapa layoutnya sudah mulai pudar dan rusak. Selain itu, proses pembaruan di berbagai sudut desa wisata Campbell 2 Edward Park, Boyolali, dirasa diperlukan dalam rangka meningkatkan minat para pengunjung, yaitu akan membawa dampak ekonomis juga terhadap desa serta masyarakat setempat. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan dalam merekam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.